Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fatahu, NIM 19059091. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peramalan. Yang dimulai pertama yaitu tentang pengertian peramalan, yang kedua tujuan peramalan, yang ketiga jenis-jenis peramalan, keempat langkah-langkah peramalan, dan yang kelima ialah metode peramalan. Pertama, pengertian peramalan. Peramalan adalah sebuah teknik untuk memprediksi kejadian bisnis di masa depan dengan menggunakan data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Yang kedua, tujuan peramalan. Menurut Heiser dan Render, peramalan mempunyai tujuan antara lain. Pertama, sebagai pengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku di saat ini dan di masa lalu, dan juga melihat sejauh mana pengaruhnya di masa yang akan datang. Yang kedua, peramalan dibutuhkan karena terdapat time lag atau delay antara ketika suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan implementasi. Yang ketiga, peramalan adalah dasar penyusutan bisnis di suatu perusahaan sehingga bisa meningkatkan efektivitas sebuah rencana bisnis. Manfaat peramalan, yang pertama memprediksi masa depan bisnis, dan yang kedua ialah memenuhi permintaan pelanggan. Jenis-jenis peramalan. Berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi di masa depan, peramalan dibagi atas 3 jenis, yaitu pertama peramalan ekonomi, yang kedua peramalan teknologi, dan yang ketiga peramalan permintaan. Peramalan ekonomi. Peramalan ini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Kedua, peramalan teknologi. Peramalan ini memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru sehingga membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru juga. Yang ketiga ialah peramalan permintaan. Peramalan ini juga disebut sebagai peramalan penjualan yang dapat mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjualan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Selanjutnya berdasarkan waktu, peramalan dibagi atas 3 kategori, yaitu peramalan jangka panjang, yang kedua peramalan jangka menengah, yang ketiga peramalan jangka pendek. Peramalan jangka panjang. Umumnya, peramalan ini dilakukan untuk meramalkan 2-10 tahun yang akan datang. Peramalan ini digunakan untuk merencanakan produk dan perencanaan sumber daya. Yang kedua, peramalan jangka menengah. Umumnya, peramalan ini dilakukan untuk meramalkan 1-2 tahun yang akan datang. Biasanya digunakan untuk menentukan aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. Yang ketiga, peramalan jangka pendek. Umumnya peramalan ini digunakan untuk meramalkan 1-5 minggu ke depannya. Berdasarkan jenis dan data perkiraan yang disusun, peramalan dibagi atas 2, yaitu pertama peramalan perkiraan kualitatif dan peramalan perkiraan kuantitatif. Perkiraan kualitatif didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Hasil prediksi yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Biasanya perkiraan ini didasarkan atas hasil penyelidikan. Yang kedua, perkiraan kuantitatif. Perkiraan yang didasarkan atas data penjualan pada masa lalu. Hasil perkiraan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang digunakan dalam perkiraan tersebut. Selanjutnya langkah-langkah peramalan. Yang pertama, menentukan tujuan dari peramalan. Yang kedua, memilih item independen demand yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan waktu dari peramalan, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang keempat, memilih jenis-jenis peramalan. Yang kelima, memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, validasi jenis peramalan. Ketujuh, pembuatan peramalan. Kedelapan, implementasi hasil peramalan. Dan 9, memantau keandalan hasil peramalan. Selanjutnya, metode peramalan. Metode peramalan dibagi atas 3, itu metode naif, metode moving average, dan weighted moving average. Metode naif merupakan teknik peramalan yang permintaan periode berikutnya sama dengan permintaan pada periode terakhir. Seperti rumus seperti berikut, permintaan periode yang akan datang sama dengan permintaan pada periode terakhir. Selanjutnya, moving average. Peramalan moving average menggunakan kumpulan data pada masa lalu untuk menghasilkan peramalan di masa yang akan datang. Selanjutnya, weighted moving average. Metode ini adalah digunakan saat terdapat tren atau pola yang terdeteksi. Bobot dapat digunakan untuk menempatkan penekanan yang lebih pada nilai terkini. Sekian dari hasil
materi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.